Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam, serta salawat dan salam kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ummahatul Jarati, inspirasi penggerak muslimah. Adapun programnya adalah pengingat duha, pengingat tahajud, Asmaul Husna, kutipan ayat, quote of the day, muamalah, kajian offline, kajian online bersama Ustazah Hasunah dan Ummu Naila. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan yaitu ibu-ibu MT Ummahatul Jannati. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha
walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita baca hukum tajwidnya dari walahum, dari waqaf wala. Walahum fiha, mim sukun ketemu fa, izhar syafawi. Fiha mad tabi'i, fiha azwajum mad jaiz munfasil, azwajum wa di depan waw ada alif mad tabi'i, azwajum tanwin ketemu mim idgham biguna, mutahharatu tanwin ketemu waw idgham biguna, mutahharatu wa hum fiha mim sukun ketemu fa izhar syafawi, fi mad tabi'i ha mad tabi'i, khalidun khanya mad tabi'i harfi, khalidun mad alif lisukun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bermunajat untuk terus bertolabul ilmi pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Bunda-bunda rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan siang kali ini kita masih membahas terkait dengan tarbiyatul aulad atau pendidikan pada anak. Insya Allah kita akan melanjutkan pada bagian yang pertama, yaitu pernikahan sebagai fitrah manusia. Sebelumnya marilah kita simak dulu isi dari kitab tarbiyatul aulad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu idza ta'amilna muwaqifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muraqibati afradul mujtama'i. Dan jika kita renungkan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengontrol individu masyarakat, wa mu'alajatun nafsil insaniyati ijadadna yaqinan hadhihi al-muraqibatu wa tilkal mu'alajatu mabaniyatani ala idraki haqiqatul insan. Dan memelihara jiwa manusia akan bertambahlah keyakinan kita bahwa pengontrolan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dan juga pemeliharaan ini ya, itu semuanya terbangun atas kesadaran sebagai penentuan dari hakikatnya manusia. Wa ramaitanu ila talbiyati ashwaqihi wa mayuwilihi. Dan juga kita akan melihat bahwa tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak lain atas dasar kadar atau potensi yang ada di dalam diri manusia, yaitu berupa keinginan dan juga kecenderungannya. Hatta la yatajawazu awi fardi fil mujtama'i hududi fitratihi, sehingga tidak akan terjadi tidak dibolehkan ya, atau tidak ada, yaitu seorang pun di tengah masyarakat yang dia keluar dari batasan fitrahnya atau pelanggaran dari batasan fitrahnya. Wala ya'malu ma laisa biimkanihi wa istata'atihi, dan tidak melaksanakan apa-apa yang tidak ada kemungkinannya yang memang di luar dari kemampuannya atau ia mampu. Bal yasiru fi tariqi sawi sayran tabi'an mutalaiman mu'tadilan, supaya semuanya itu atau fitrahnya itu berjalan di dalam jalan atau metode yang memang jalan ini sesuai dengan tabi'ian atau alamiah yang serasi dan juga seimbang. La yata'ataru wa qad saron nasi, tidak tersandung dan juga telah berjalan sesuai dengan hakikatnya manusia. Wala yataqahharu wa qad taqaddamul bashar, dan tidak menyesal dan telah menjadi manusia yang maju. Wala yadha'ifu wa qad qawi abna'a hayati, dan tidak lemah dan telah menjadi manusia yang kuat atau anak-anak yang kuat di dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fitratallahi alladzi fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Bunda-bunda rahimakumullah, dari paragraf yang kita simak tadi telah menggambarkan bahwa sumber hukum yang harus kita pijak adalah sunnah Rasulullah SAW. Di pembahasan tarbiyatul aulad sebelumnya dibahas bahwa kerahiban ya atau kepasturan itu adalah sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah wa Rasul, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya, beliau berkata,
pelarangan dari tabatul. Apa itu tabatul? Tabatul adalah aktivitas membujang, ialah aktivitas menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah karena ingin terus beribadah kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang jelas diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya maka kita tidak boleh melakukan aktivitas kerahiban atau aktivitas membujang atau lebih dikenalnya tabatul, ya. Kita berenak-enak beribadah tetapi melupakan aktivitas dari pernikahan itu sendiri. Dari sini kita bisa memahami betul bahwa aktivitas yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia, dan tentunya kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, maka yang kita lakukan adalah berittiba kepada Rasulullah atau mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita pahami bahwa Rasulullah SAW adalah contoh terbaik atau suri tauladan terbaik, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang baik. Maka Rasulullah SAW kita perhatikan itu melakukan aktivitas pernikahan, ya, bahkan Rasulullah SAW menikah lebih dari satu wanita. Ini menandakan bahwa aktivitas pernikahan itu merupakan sunnahnya Rasulullah SAW yang tidak boleh kemudian kita tinggalkan, ya, apalagi kalau kemudian kita sudah memiliki kategori yang mampu, maka itu adalah sesuatu hal yang wajib harus kita kerjakan, tidak boleh kemudian kita tinggalkan. Sebagaimana tadi dijelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 30, bahwa kondisi manusia ketika dilahirkan oleh Allah memiliki kadar. Kadar itu berarti dikatakan potensi, ya, sesuatu bekal yang Allah berikan kepada manusia sejak manusia itu dilahirkan. Maka bekal itu adalah sesuatu hal yang harus kemudian kita perhatikan. Tidak boleh kemudian kita sebagai manusia mengabaikan bekal itu. Maka yang harus kita lakukan, bunda-bunda rahimakumullah, adalah memaksimalkan pemenuhan dari bekal itu. Salah satu bekalnya yang kemarin saya katakan adalah gorizah. Dalam hal ini gorizah nau atau potensi untuk melestarikan keturunan. Sebagaimana tadi dalam surat Ar-Rum, ya, di dalam tafsiran Ibnu Katsir dikatakan bahwa fitrah Allah, fitrahnya Allah, artinya bekal yang telah Allah berikan kepada manusia itu adalah fitrah yang lurus. Yang dimaksud fitrah yang lurus adalah tidak boleh kemudian kita sebagai manusia mengatakan bahwa dengan menikah saya jadi terhambat ibadahnya, dengan menikah saya jadi tidak bisa membaca Al-Quran, nanti kalau menikah saya banyak hal yang perlu diurusi, perlu ditangani, perlu tanggung jawab lah yang harus dilakukan. Justru ini menjadi sebuah ibadah yang harus kita lakukan terus-menerus, bunda, agar ibadah kita menjadi maksimal kepada Allah. Bahkan dikatakan kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia itu bekalnya sama. Maka dari itu kita semua harus benar-benar memaksimalkan apa yang kemudian sudah dibekali oleh Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah, bahwa kita adalah manusia yang taat kepada Allah. Karena senantiasa tujuan hidup kita di muka bumi ini tidak lain adalah beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah tidak lain adalah memaksimalkan pemenuhan bekal yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini kita bisa lihat contohnya dengan rinci pada aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu saja bunda-bunda yang bisa saya sampaikan pada paragraf kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Hasuna dan Ummu Naila untuk pemaparan materinya. Semoga sahabat Ummahatul Jannati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami beritahukan akan ada kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Kita akan mengambil satu jawaban tercepat dan benar. Sekian dari saya, Rahmayati. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.